Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tahu berterima kasih. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Tapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan, kita hanya mengambil hal-hal yang penting saja dari tema hari ini. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 17, maka di sana kita menemukan suatu ketika Tuhan Yesus berjalan ke sebuah kota, yaitu kota Yerusalem, lalu menyusuri perbatasan Galilea dan Samaria. Nah, di situ dia bertemu dengan 10 orang kusta. Lalu kemudian 10 orang kusta ini berkata bahwa mereka meminta tolonglah kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengasihani mereka, ya. Lalu singkat cerita, Tuhan Yesus menolong mereka sehingga mereka sembuh. Begitu ya. Nah, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di sini kita melihat bahwa ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Ini sebenarnya pelajaran yang berharga juga bagi kita, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Padahal di sini kita tahu bahwa mereka sebenarnya boleh saya katakan bukan orang penting, ya. Bukan orang penting dari Tuhan Yesus, tetapi bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka karena mereka dalam keadaan sakit kusta. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap orang, apalagi kalau orang tersebut datang kepada Tuhan Yesus. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita sebagai orang yang percaya saja, ya, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan menolong. Pelajaran yang berharga dari 10 orang kusta ini, bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong saya dan saudara. Apapun kondisi kita, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Lalu hal kedua yang dapat kita lihat di sini adalah bahwa Tuhan lebih peduli kehadiran kita untuk memuliakan Dia dan mengasihi Dia lebih daripada mujizat yang kita alami. Karena di ayat 17 dan ayat 18 firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Singkat cerita, dari antara 10 orang kusta ini ada 1 orang yang mana orang itu adalah seorang Samaria kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Lalu Tuhan berkata, tadi kan ada 10, lalu yang 9 orang itu di mana? Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu Maha tahu. Kenapa Tuhan Yesus bertanya, di manakah 9 orang itu? Bukankah sebenarnya Tuhan Yesus juga tahu bahwa Ia adalah Allah yang Maha tahu? Nah, ini pertanyaan yang saya sebut dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, karena Tuhan juga tahu begitu. Nah, letak permasalahannya adalah bukan masalah Tuhan tahu atau tidak tahu, tetapi mereka tidak datang untuk berterima kasih kepada Tuhan, yang mana mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, hendaklah kita sebenarnya harus tahu berterima kasih. Kita bangun pagi hari, kita bisa bernafas, kita bisa sehat sampai sekarang ini, itu adalah semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi kalau setiap hari kita bisa ada, bisa sehat, bisa kuat, itu semua karena kasih Tuhan, ya. Jadi jangan tanakan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu, ya. Karena Tuhan pasti selalu menolong kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Itu persoalannya, letak permasalahannya di situ. Nah, Tuhan lebih peduli sebenarnya kehadiran kita untuk memuliakan Dia daripada mujizat yang kita alami. Ya. Kalau soal menyembuhkan itu, ya bagi Tuhan persoalan kecil lah, ya. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan untuk memuliakan Dia, itu jauh lebih penting, ya. Karena Tuhan menanyakan yang 9 orang mana, padahal mereka sudah sama-sama sembuh gitu, ya. Sedangkan yang datang kepada Tuhan hanya 1 orang, ya. Dan itu lebih luar biasa lagi.
Itu pelajaran yang kedua. Lalu pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa iman yang menyelamatkan lebih utama daripada kesembuhan fisik. Ya. Sekali lagi saya tekankan, iman yang menyelamatkan lebih utama daripada kesembuhan fisik. Bukan kesembuhan fisik tidak penting, ya, tetapi iman yang menyelamatkan itu lebih penting. Ya, karena firman Tuhan berkata di ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah yang menjadi pembeda yang terbesar antara orang Samaria tadi yang datang kepada Tuhan Yesus dengan 9 orang kusta yang juga sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau 9 orang kusta tadi Tuhan berkata sembuh, maka mereka pun sembuh. Tetapi yang satu ini, yang orang Samaria ini, ayat 19 katakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bukan hanya kesembuhan dari kusta, tetapi kesembuhan juga untuk imannya. Ya, di mana imannya menyelamatkan dia. Ya. Makanya hal yang utama dalam hidup ini adalah bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita percaya dan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Daripada kesembuhan fisik. Kesembuhan fisik memang penting karena di mana ketika seseorang mengalami sakit penyakit, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kemuliaannya, orang itu bisa sembuh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Dan itu sebenarnya bukan persoalan yang sulit bagi Tuhan. Karena ketika Tuhan bersabda, orang pasti akan disembuhkan. Orang pasti akan dipulihkan. Ya. Mujizat pasti terjadi. Tetapi lebih daripada semuanya itu adalah ketika kita kembali kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan pada sore hari ini ada 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Hal yang kedua adalah Tuhan lebih peduli bagaimana kita memuliakan Dia daripada apa yang kita alami dalam hidup kita. Ya, persoalan apapun dalam hidup kita itu persoalan receh lah, ya. Tetapi yang utama adalah kita memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika kita diselamatkan, iman kita bertumbuh, kita hidup di dalam Tuhan, dan juga kita mengalami yang namanya kesembuhan fisik. Ya, kan jadi hebat kalau kita juga masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi di dunia ini kita hidup sehat, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat menguatkan saya dan saudara, dan ini saya percaya akan menjadi berkat buat kita.